الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Al-majlisu utai majlis atasi'u iku fi fadilati tauhidi ing dalem nerangaken utamane tauhid, mengesahkan Allah, menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Gusti Allah. Suratu Ali Imran, surat keluargani Pak Imron. Iya, alun keluarganya Pak Imron. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Syahidan nyakseni sapa Allah Gusti Allah annahu intaman setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud ilahu an Gusti Allah. Bayana jelasakan sapa Allah wahdaniyatahu ing sifat esai Gusti Allah binaswi dalaili kelawan jenengaken atau menampakkan, menunjukkan pira-pira dalil ad-dalati kang nuduhaken apa dalail alaiha ing atase wahdaniyat. Wa inzalil ayati lan nurunaken pira-pira ayat annatiqati kang ngucapaken apa ayat biha kelawan wahdaniyat. Gusti Allah syahidallah annahu la ilaha illahu. Dalam ayat lain banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan tentang Allah itu satu-satunya Tuhan. Innani, sesungguhnya aku, ana ya aku ini. Innani anallahu, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Tegas ini. Itu saya ini ayat ini saya itu pertama kali ingat ayat ini itu tahun 2003 2004. Jadi waktu itu rame tentang perdebatan yang dihelat di Amerika. Di Amerika waktu itu judulnya sing tak eling-eling ya, judulnya saya karena melihatnya melalui VCD kemudian ini. Sing tak eling-eling begini tok. Jesus is God. Apakah Yesus Tuhan? Dr. Campbell itu seorang keturunan dari India, hafal Quran. Setelah hafal Quran, dia judulnya is Jesus God, tahu pokoknya judulnya tak amat itu apakah Yesus itu Tuhan. Nah, intinya itu perdebatan Dr. Campbell itu seorang misionaris dari Eropa Timur, dari Skandinavia. Seorang pendeta, seorang waline kono lah.
melawan dengan seorang keturunan dari India hafal Quran, dan setelah hafal Quran beliau ini mondok di Eropa Timur di sekolah perinjilan 5 tahun dan hafal Injil dari berbagai versi. Zaman mungkin sudah kenal namanya Mr. Didat, tahu kurung enggak? Kalau orang yang gitu mesti ono itu. Tapi entah kalau perdebatan ini dimuat apa tidak. Mr. Didat itu hafal Quran, hafal Injil. Karena setelah beliau hafal Quran, terus beliau ingin mendalami kitab-kitab Injil dari berbagai versi dan hafal di luar kepala. Kalau Qurannya wis di luar kepala, Injil ya apa bisa. Ya, dia bertanya hanya kepada pastor Dr. Campbell, dan itu dihadiri oleh audiens ribuan hadirin. Dan audiens ini tidak boleh memberikan reaksi jawaban. Pokoknya dengarkan dong. Asal nanti hasil dari pembicaraan ini terserah audiens penilainya. Panel tidak bisa memberikan rumusan. Ini perdebatan alam. Pertanyaan yang bisa didengar saya ingat begini. Sekarang saudara, tolong tunjukkan kepada saya di mana ayat yang ada dalam kitab Injil yang menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana Tuhan saya Allah mengklaim dirinya sebagai Tuhan satu-satunya dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu Allah tegas. Ditanya seperti itu gak saya jawab. Jawabannya apa enggak ada jawabannya. Begini Mr. Didat ya. Kalau dalam Al-Quran itu sama tadi menjelaskan Allah secara tegas, secara lantang mengatakan apa ada Tuhan. Kalau Tuhan saya itu tidak sombong. Kok ya aneh Tuhan tidak sombong. Ini goblok pastor. Ya kan Tuhan tidak sombong dibisui ambek hambamu terus kan. Tuhan tak jelas kan. Jadi waktu itu ketawa semuanya orang. Gimana Tuhan itu harus punya sifat sombong. Allah tegas innani. Dengan inna itu kan ada kasr dan taukid, sesungguhnya aku. Ana ya aku ini loh. Ya aku taukid lagi. Innani anallah la ilaha illa ana. Secara tegas. Allah itu secara tegas mengatakan saya adalah Tuhan dan tidak ada dalam kecuali aku. Ya kok misalnya Dr. Campbell menjawab, oh kalau Tuhan saya itu tidak sombong seperti Tuhan Anda. Kalau Tuhan saya itu tidak pernah menyatakan secara sombong. Ya aneh Tuhan gak sombong. Kalau Tuhan gak sombong itu bisa hamba enggak, apalagi kan Tuhan terus jadi Tuhan. Tuhan itu jabbar, maha agung, maha penguasa, maha memaksa. Dalam Al-Quran banyak sekali yang menegaskan Allah itu satu-satunya Tuhan dan Allah menunjukkan sifat esa. Dari semua keterangan ada dalam Al-Quran, inti surat itu di Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya ada seorang sahabat itu ngimami Qul huwa. Gak tahu surat selain kulhu, pokoknya kulhu terus. Akhirnya diprotes sahabat liane. Tidak, kalau surat liane tanya. Duh, dalam apa? Kok sama berimam mesti kulhu? Akhirnya dilaporkan nang Kanjeng Nabi lari-lari nih kalau imam kok kulhu? Ditakoni. Dalam apa kan mau kulhu terus? Lah bagaimana saya bisa menghindari dari Qul huwallahu ahad ya Rasulullah. Apa alasannya? Karena semua sifatnya Allah ada pada Qul huwallahu ahad. Kan Nabi ucap iya bener. Oh, berarti ucap meremehkan kulhu pondok. Tapi mocong aja cepet-cepet. Sempare kulhu mocong setengah menit tak sampai. 10 detik lagi.
Ya kulhu itu diresapi. Semua sifatnya Allah ada pada surat Allah Qul huwallahu ahad. Syahidallah wa ulul ilmi. Banyak ayat yang menjelaskan sifat esanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, menunjukkan Gusti Allah itu mampu atas segala sesuatu. Gusti Allah dalam ayat lain banyak sekali. Andai kata Allah menghilangkan sifat malam, siapa yang akan mendatangkan malam selain Allah? Andai kata Allah menghapus sinar matahari, siapa yang akan mampu mengembalikan sinar matahari? Di Al-Quran kan banyak ini ada. Ya. Semua benda-benda yang ada di langit itu tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yumsikuhunna illar rahman. Wabah sing nang dhuwur langit sing nahan sampai Gusti Allah. Andaikan tidak ada perintah Allah, langit itu runtuh. Langit gak ada cagake, gak ada apa-apa nih. Banyak sekali. Melalui kekuasaan apapun itu sangat kecil sekali di hadapan Allah. Enteng. Wa ulul ilmi lan kang andul ilmu bil imani kelawan iman. Wal malaikatu lan malaikat bil ikrar lan ngakoni, mengakui malaikat. Wa ulul ilmi bil imani kelawan iman. Biha kelawan wahdaniyat. Wal ihtijajilan gawe hujjah. Wal ihtijajilan gawe hujjah alaiha ing atase sifat wahdaniyah. Syubha den padhaaken apa dzalika mungkun-mungkunu fil bayani wal kasfi bi syahadati syahid. Syubha den padhaaken apa dzalika mungkun-mungkunu ikrar bil wahdaniyat fil bayani ing dalem nerangaken wal kasfi lan njelasaken bi syahadati syahidi kelawan nyekseni wong kang nyekseni. Ko iman halikang jumenengi bil qisti kelawan sifat adil. Ay muqiman tegese kang netepi lil adil maring sifat adil. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi imam bil qist. Dan sampai hari ini tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bisa dibantah. Iso. Kayak di Eropa ya, yang ada dua lautan yang tidak bisa menyatu, itu Quran sudah ada sejak dulu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di surat Ar-Rahman. Di mana ada air laut yang satu dan yang sisi satunya tidak bisa menyatu. Sithik warnane butek, sithik bening. Dan ini tidak bisa menyatu. Ketika ini ditemukan tahun 60-an, dengan bangganya ilmuwan Eropa itu mengatakan penemuan baru. Tapi terbantahkan dengan wartawan dari Mesir. Sebenarnya itu bukan hal baru. Kamu kok bisa mengatakan seperti itu? Karena ini sudah diterangkan dalam agama kami 1400 tahun yang lalu. Ini ayatnya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kita kan hanya bisa mengkaji kenapa kok nggak bisa berkumpul, karena kadar garamnya berbeda. Tapi penemuan itu kan sudah ada di Al-Quran. Jadi itu bukan hal baru. Terakhir kemarin ya 4-5 tahun 7 tahun lalu
ilmuwan Cina ini ketika terbang bersama NASA untuk ekspansi keluar pulau itu 6 bulan ya, luar angkasa. Itu kan dia menemukan objek baru. Jadi objek baru itu seperti orang mengetuk pintu. Yang luar angkasa, kok suara dia menemukan ada salah satu objek yang mengeluarkan suara ketukan. Dia menemukan objek opo gitu. Ini penemuan dia. Padahal jaraknya objek itu dengan pesawat ulang-alik itu masih ribuan bahkan jutaan kilometer masih. Objek itu di mana? Ternyata jauh sekali. Tapi dia dengar kayak ngetuk-ngetuk pintu. Turun ke bumi, ya biasa bertemu dengan wartawan. Konferensi pers seminggu dia mengandalkan temuannya ini. Sebenarnya itu bukan baru, itu selawas, cuma kontas ngerti. Ya mau enggak? Itu bukan hal yang baru. Itu sudah sesuatu yang lama sekali. Cuma kon gak tahu gelem maca Quran, kon cara iman mlebu Islam, gak heran kon. Tinggal kon golek nang dia objek-objek yang belum ditemukan. Dan itu sudah dijelaskan di surat At-Tariq, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi bintang yang mengeluarkan suara ketukan. Ya. Demi langit dan bintang yang mengeluarkan suara. Ana mau ayat Al-Qur'an ini, was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Apakah kamu tahu apa at-tariq itu? An-najmu saqib. An-najmu itu apa? Bintang. Kamu katanya menemukan fenomena bintang yang mengeluarkan suara ketukan. Ya, Al-Quran sudah menjelaskan. Cuma kan tas nemu orang di tas. Al-Quran sudah disip. Gusti Allah senggawe, kon malah ngurui. Banyak sekali. Jadi konco ngomong gawe saya itu nggih penelitian kok. Gawe penelitian akan ada fenomena di mana matahari akan muncul dari barat. Itu masih terbukti, masih terbukti. Ditulis oleh santri Baharul tambah beras. Menjelang kiamat kan digolek sapa sing ini sudah diprediksi wis ana wis Al-Qur'an wis ana. Hadis wis ana. Terbaru kemarin NASA menemukan retakan di bulan, ya kan? Seakan-akan bulan itu pernah terbelah, ya tak kenapa aja tahu. Bulan itu pernah terbelah. Ya pecah jadi loro ini atas perintah Allah karena kanjeng Nabi ditantang. Muhammad namanya utusan Gusti Allah. Buat bulan terbelah menjadi 2. Iya. Terpecah. Kita nang lor, kita nang kidul. Saya mau Yahudi ku nyipati duduk dong. Gak sihir ta iki, gak nggerketno ini. Cari jalur bukti, jika bukti jalin sihir. Enggak percaya, dia minta lagi kepada Rasulullah, "Ais Muhammad, kembalikan bulan itu." Asalnya terpecah, geser merono Muhammad. Kok ngidul, kok ngalor. Itu malah ini teknologi touchscreen pertama kali di dunia ini. Seret. Bulan ini geser merono. Kanjeng Nabi ngene tok. Bulan ini geser ngalor. Berarti Samsung sebelum menemukan kan Nabi seret touchscreen. Mengirim tak kan Nabi seret. Ais Muhammad satukan lagi kan Nabi satukan seret menyatu lagi. Ini apa teknologi touchscreen pertama kali di dunia ini. Sebelum ada Apple, Samsung atau apa dan menyatu lagi. Nah, ini beruntung bagi orang yang beriman kepada Allah. Sungguh sangat beruntung sekali. Muka-muka imannya itu terbawa sampai mati. Allahumma amin. Masih banyak sekali belum ditemukan. Tapi tanda-tanda kekuasaan Allah itu bisa kita rasakan.
fi qasmihi wa hukmihi wa intisabihi alal hali minallah wa inama jaza ifratuhu biha wa lam yajuz ja'a zaitun wa amrun raqiban li adam lubsi ka qouli ta'ala wa wahabna lahu ishaq wa yaqub muqiman bil adli fi qasmihi wa hukmihi wa intisabihi alal hali minallah wa inama jaza ifratuhu wa inama jaza musliman apa ifratuhu mewijakan Allah biya kelawan wahdaniyat walam yajuz orang menang apa jaa zaitun amrun raqiban hale melaku li adam lubsi karena orang anane menganggoni kaqolihi kaya dawe Allah taala wa wahabna lahu ishaq wa yaqub nafilah aw man huwa wal amil maknal jumlah ay tafarrada qaiman ay tafarrada kesi deweni sapa Allah ay tafarrada kesi deweni sapa Allah qaiman halih jumenengi ay tafarrada bil haq ay qaiman bil qist ay tafarrada qaiman qaiman itu halun ay minallah ay tafarrada kesin deweni sapa Allah qaiman hari jumenengi aw ahaqquhu li annahu halun muakkadatun aw alal madhi aw sifati lil manfi wa fi du'fun lil fasli wa huwa muntarijun fil masyhud bihi idza ja'altahu sifatan aw hala min tamyiz aw man huwa ka'utim aw man huwa aw min ya bukan man aw min huwa utawa saking huwa iku la ilaha illallah huwa itu terus halnya adalah dari huwa aw min huwa utawa saking lafaz huwa wal amil utamile iku makna jumlati maknane jumlah ay tafarradat kesing jumeneng sapa Allah qaiman. Jadi qaiman itu halun min huwa saking dari lafaz huwa. Li'annahu halun muakkadatun aw al madhi aw sifati lil manfi. Manfinya itu apa? La ilaha wa fi du'fun lil fasli. Nah, tapi kalau dibuat sifat qaiman kang jumenengi itu akan terjadi kelemahan. Wa filan itu dalam aw sifat lil manfi du'fun utai lemah lil fasli kalau anane pemisah. Andai kata dibuat sifat dari la ilaha itu akan menjadi lemah karena ada pemisah la dhamir huwa. Wa wa muntarijun fil masyhud bihi idza ja'altahu sifatan aw halan min ad-dhamiri wa quri'a lan den waca qaim bil qisti al badal ngatasi badal min huwa saking lafaz huwa awil khabar utawa lafaz khabar amaghduf awil khabar utawa khabar amaghduf kang den buang. Yang dikata diwaca sifat qaimun kang jumenengi utawi Gusti Allah huwa itu ay huwa Allah khabarnya Allah fat Allah yang dikira-kirakan terus qaiman menjadi sifat ngono qaimun bil qisti gak apa-apa diwaca qaimun kena tapi ala sifat dari khabar yang terbuang. La ilaha illahu karrarahu li ta'kid wa li ziyadati i'tina. Ulang-ulang la ilaha illahu la ilaha illahu li i'tinaihi karena
wali ziyadatul itina ilan krono nambahin nemen-nemeni bima'rifat adilati tauhid kelawan ma'rifat mengetahui firab adilai tauhid wal hukmi lan hukum bi kelawan tauhid ba'da iqamat hujjati dalam sawise jenengaken hujjah. Terus nafatin apa? Karena rohul takid wal ziyadatul i'tinai bi ma'rifati adillati tauhid wal hukmi bi ba'da iqamat hujjati. Wa ulam kapan tak kedong. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim fa ya'lamu annahu al-mawsuf bihima fa ya'lamu mongko jenenge apa ana temesin Allah wal mawsufan den sifati bihima kelawan al-aziz wal al-hakim wa kudimanan disyakel al-aziz aziz li taqaddum ilmi karena dadi dhisike ngawuri bikudrati kelawan kudrai Allah alal ilmi ing atase ilmu bi hikmati kala hikmah Allah wa raf'uhuma utai rafa'i lafat al-aziz lan hakim iku al badal ing atase badal minat dhamir saking dhamir au sifat atau sifat li fa'ilin syahida kedui fa'ilin lafaz syahidallahu al-azizu al-hakimu wa qad ruwiya lan teman-teman jangan diwatakan fi fadliha annahu alaihi salatu wassalam qala jaa bi sahibiha yaumil qiyamah fa yaqulu Allah inna 'abdi hadza 'indi ahdan wa ana haqqu wa ana haqqu man wafa bil 'abdi adkhilu 'abdi al-jannata jaa taqqa bi sahibiha yaumul qiyamati fayaqulu syab'allah inna li 'abdi teman sedun iku kedui kawul ingsun hadza rupane iki abdi indi ing dalam san ingsun ahdan ana janji wa ana wa ingsun wa hakuman luwih ngahaken wong wafa kang menepati sapa man bil ahdi kelawan janji adkhilu manjuna sira kabeh abdi ing kaul ingsun al jannata ing jannah wa yauti ayat wa yautawi iku dalil wa ya dalilun ala fadli ilmi usulil ladin wa syaraf alihi at-tindi wa yauti ayat iku dalil bertanda ala fadlu ilmu usuluddin ing atas utamane ilmu usuluddin wa syaraf alihi lan mulyane ahli usuluddin inna dina temen sedune indallah iku al-islamu jumlatun yaiku jumlah musta'nafatun kang den kawiti muakidatun kang nguwataken lil ula maring lil ulama ayat yang pertama ailadina tegese orang agama iku maujud la mardiyun kang den ridani
indallahi siwal islami kejaba Islam. Wa wa'udhu Islam wa tauhid. Wa wa'udhu Islam ikat tauhid. Wa tadarru'u bi syar'i alladhi ja'a wa tadarru'u lan tadarru' nglakoni bi syariati pengakuan bi syar'i kelawan syariat alladhi kang ja'a kang teka bi kelawan alladhi apa syariat sapa an-nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab wa makhtalafal ora persulayan sapa alladzina wa aga utu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab minal yahud wan nasara au min arbabil kutubi utawa saking pira-pira kang anggon kitab al mutaqaddimati kang dadi dhisik fi dinil Islam ing dalam faqala qaumun innahu haq faqala monggo ngucap sapa qaumun innahu taman sedene iku hakun kang hak Islam wa qala lan ngucap sapa qaumun innahu taman sedene dinul Islam agama Islam itu khusus Arab tok Jawa gak usah iku maksusun kan khususaken bil Arab wa nafau akharuna malah ada yang menafikan sama sekali enggak mengakui wa nafau nafi'akan hu ing dinul Islam sapa akharuna mutlaqun kalam mutlaq au fa tauhid itu dalam tauhid fasala sapa nasara fasala mongko ngarani Tuhan telu sapa nasara wong Nasrani Tuhan Bapa Ibu Anak nek Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, nek ngono ana mbahe Tuhan. Ana ponakane Tuhan, ana bunike Tuhan. Fasalah ka Nasara. Wa qalat lan ngucap sapa Yahud Uzair bin Allah. Padahal Nabi Uzair itu adalah nabi, bukan Tuhan. Uzair itu nabi. Uzair bin Allah. Wakilan diucapkan apa hum kaum Musa alaihi salatu wassalam. Hum ta'ala dina iku kaum Musa kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam ikhtalafu kang padha persulayan sapa alladzina ba'da dalam sawise Nabi Musa. Wakilahum an-nasara ikhtalafu fi amri Isa ing dalam perintah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ilaman Nabi Musa itu nabi sing paling musuh itu paling ya pinter yono, sugih yono, terus ngengkelan itu Nabi Musa alaihissalam. Makanya perintah salat 50 waktu itu ditentang oleh Nabi Musa karena Nabi Musa pengalaman menghadapi Bani Israel. Bani Israel itu biyen iku sugih, pinter-pinter. Jadi musuhnya Nabi Musa itu kompleks. Ono kalangan pengusaha, ono Korun, ono kalangan tentara, Haman, ono kalangan penguasa, Fir'aun. Semua umatnya Nabi Musa. Ono kalangan dari para ulama, ya ono. Siapa? Bal'am bin Ba'ura. Jadi di zaman Nabi Musa itu hebat-hebat. Bal'am bin Ba'ura itu orang nomor 2 setelah Nabi Musa. Dipuji-puji oleh Gusti Allah. Bal'am bin Ba'ura itu nek ndonga gurung sampai menurunkan tangannya mesti ijabahi. Bal'am bin Ba'ura wanti dongane. Tapi keplesete Bal'am bin Ba'ura adalah ketika diminta Fir'aun untuk mendoakan Bal'am kon ndonga nang Tuhan Tuhan njaluk tulung nang wong iki. Fir'aun. Jarine Tuhan kok njaluk tulung. Niku. Doakan Musa hancur. Yang dilala Bal'am bin Ba'ura kalangan ulama. Iku nomor loro setelah Nabi Musa orang paling hebat siapa? Hanya Bal'am. Tapi ternyata Bal'am tergoda dengan duniawi dan jabatan. Boleh sampai Musa hancur, kon tak kei duit, tak kei kedudukan. Dan gelem Bal'am itu
Malah ini ujian ini menakutkan. Ini yang diisyaratkan oleh Kanjeng Nabi, isyarat ulama su'i ini. Digoda dengan uang, jabatan, disuruh mendoakan kehancuran Nabi Musa. Yo Bal'am bin Ba'ura gelem dengan mengangkat tangan mendoakan supaya Nabi Musa hancur. Dia lupa siapa Nabi Musa, utusan Gusti Allah. Makanya azabnya Bal'am bin Ba'ura ketika dia mati karena sudah mendoakan Nabi Musa atas kehancuran Nabi Musa. Bal'am itu mati dalam keadaan ilat itu melet sampai kok pusat. Ilatnya melet. Mereka kesalahan Bal'am bin Ba'ura, dia meminta kepada Allah supaya Allah menghancurkan Nabi Musa atas permintaan Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati rek, bahaya. Mesin kembali ampuh-ampuh, hati-hati ya. Sekadang rek duit, kalau jabatan itu mengerikan sekali, sudah dicontohkan pada cerita-cerita Israiliyat banyak sekali. Illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm wa makhtalafa alladziina wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na wahdina al-husna bi hurmatihim wa amid tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'na Fatih minal fitani Rabbi fa'na bi hurmatihim wa amitna fi. Allahumma hadina bihudaka waj'alna mimman yasha'u fi ridhaka wa la tudillina wa la siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.